030152. Di berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Muhammad Irfan SHI MSy. Langsung saja pada materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih siasah dan juga fikih syariah. Yang pertama yaitu fikih syariah. Fikih itu berasal dari kata fuqaha yang berarti pemahaman, sedangkan syariah itu berasal dari kata syara yang berarti ketentuan. Yang dimaksud dari fikih syariah di sini adalah pemahaman atau ketentuan yang membatasi tindak-tindak perbuatan manusia. Adapun kajian dari fikih syariah itu ada berupa fikih ibadah, fikih muamalah, ataupun munakahat. Adapun ayat yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk beribadah itu tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholati wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Adapun ayat yang menjelaskan tentang bermuamalah tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'u wa haramar riba, dihalalkan atasmu untuk melakukan jual beli, namun diharamkan atasmu untuk melakukan riba. Adapun fikih siasah itu berasal dari kata fuqaha yang berarti pemahaman, sedangkan siasah itu berasal dari kata sasa yang berarti pemerintahan atau memerintah. Yang dimaksud dari fikih siasah di sini adalah pemahaman atau aturan dalam memerintah suatu negara atau mengelola suatu negara. Adapun sumber-sumber dari fikih syariah maupun fikih siasah itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran itu adalah firman Allah yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, dan juga As-Sunnah itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW untuk kita sebagai umat-umatnya. Adapun sumber yang kedua itu berasal dari sumber-sumber terdahulu, sumber-sumber tertulis. Adapun yang ketiga adalah peninggalan muslim terdahulu dari masa baginda Rasulullah SAW hingga khalifah, tabi'in, ataupun dari ijma para ulama. Adapun yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ketatanegaraan dalam prinsip Islam, sejarah Islam. Ketatanegaraan dalam sejarah Islam itu dimulai dari baginda Rasulullah SAW ketika di Madinah, atau tepatnya pada 7 Hijriah, di mana dimulainya ketepatan antara pembangunan pemerintah, cara-cara pemerintahan itu bagaimana, organisasi itu bagaimana, lembaga legislatifnya itu bagaimana, bahkan ditetapkannya Baitul Mal atau keuangan itu, ya itu berasal dari ketika baginda Rasulullah SAW berada di Madinah. Dari prinsip baginda Nabi SAW ini dijadikanlah sebagai dasar dan patok-patokan untuk khalifah-khalifah selanjutnya, dari para khalifah, para tabi'in, daulah Bani Umayyah maupun daulah Bani Abbasiyah. Langsung saja, konsep dasar ketatanegaraan dalam Islam itu berpegang teguh kepada 3 unsur. Yang pertama adanya rakyat, adanya pemerintahan, dan juga adanya wilayah. Dan prinsip dasar dari kepemimpinan Islam itu yang pertama, kepemimpinan itu dianggap sebagai amanah. Yang kedua, berpegang teguh kepada musyawarah sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang berarti tegakkanlah sholat dan ambillah putusanmu dengan cara bermusyawarah, dan zakatlah kamu di jalan Allah. Memiliki maksud untuk melaksanakan musyawarah untuk mengambilkan keputusan. Adapun yang ketiga yaitu dengan prinsip peradilan, prinsip sama rata dan pengakuan atas hak asasi manusia, dan juga ketaatan bagi rakyatnya. Adapun yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fikih siasah dusturiyah. Fikih siasah dusturiyah adalah ilmu fikih yang membahas tentang pengelolaan pemerintahan, lembaga legislatif, pembuatan undang-undang atau aturan suatu pemerintahan, dan juga bagaimana sih konstitusi perjalanannya. Yang selanjutnya yaitu ada fikih siasah dauliyah. Fikih siasah dauliyah adalah ilmu fikih yang membahas tentang hubungan internasional atau hubungan dari negara ke bagian luar negeri. Dan di sini saya akan mengambil analisa contoh kasus di Indonesia. Saya akan mengambil contoh kasus seperti kasus sebagaimana kita tahu bahwa prinsip dari ketatanegaraan dalam Islam itu berpegang teguh pada musyawarah sebagaimana tadi telah saya bacakan dalam Quran Asy-Syura ayat 38. Saya mengambil contoh ketika kita akan melakukan pemilihan terhadap presiden Indonesia, dia berpegang teguh pada sistem musyawarah, dimana sebagaimana kita tahu bahwa setiap pengambilan suara itu dilakukan dengan pemilu dan dengan cara yang adil dan sebaik-baiknya. Baiklah teman-teman, cukup sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.